Ya, dia memang seperti ini ya, pembelajaran fisika itu, kalau Bapak ngajarnya memang Enggak, nanti cara cepat ya. Memang di buku-buku kapan itu ditulis nanti diundur. cara cepat ya. Ya, Tapi sebenarnya dalam pengerjaan fisika itu yang paling penting tuh penguasaan konsep ya. Karena cara cepat itu dia sangat bergantung pada kasus ya. Kalau kasusnya berubah sedikit aja, maka cara cepatnya nggak berlaku lagi gitu. Nah, makanya Bapak ajarkan dari konsepnya dulu ya. Dari konsepnya Bapak ajarkan ya kan, hukum 1 Newton gimana, hukum 2 Newton gimana ya. Kemudian penguraian vektor ya. Sehingga nanti gimana pun kasusnya, bagaimanapun kasusnya, kalian bisa kerjakan dengan konsep-konsep itu ya. Nah, gini, misalkan Bapak kasih kasus seperti ini. Ya, misalkan Bapak kasih kasus seperti ini. Nih, ada benda, katakanlah bendanya itu bermasa 2 kg. Ya. Kemudian bendanya itu ditarik dengan gaya, katakanlah gayanya itu 50 Newton. Sorry, misalkan gayanya 10 Newton. Oke. ini ngomong. Ditarik dengan gaya 10 Newton, membentuk sudut misalkan 37 derajat. Ya. 37 derajat. Nah, seperti ini. Nah, disebutkan bahwa lantainya kasar misalkan. Lantainya kasar dengan koefisien gesekannya katakanlah 0,1 ya. Nah, ditanya berapa percepatan sistemnya? Berapa percepatan sistemnya? Percepatan gerak benda tersebut. Oke. Nah, coba kalau seperti ini, bagaimana cara mengerjakannya? Ya, kalau berharap cara cepat kan, ya bergantung kasus. Kalau kalian berharap cara cepat terus, berarti kalian mengutamakan menghafal itu jadinya ya. Dan itulah yang dihindari sekarang ya. Jangan menghafal, tapi coba memahami dulu ya. Memahami konsep ya. Nah, gimana konsepnya tadi? Pertama kita gambarkan dulu gaya-gaya yang ada pada bendanya ya. Gaya-gaya pada benda ya. Nah, kalian tadi udah tahu kan? Gaya-gaya pada benda, pertama benda itu mengalami gaya berat ya, arahnya ke bawah gitu kan. Gaya berat. Kemudian karena bendanya bersentuhan dengan bidang mengalami gaya normal ya. Gaya normal itu arahnya tegak lurus bidang. Nah, yang ini gaya normalnya. Kemudian karena disebut lantainya kasar, maka terjadi gaya gesekan. Nah, kira-kira gesekannya ini ke arah mana? Ke kanan atau ke kiri? Coba. Silakan dijawab. Gaya gesekannya ke kanan atau ke kiri? Kanan, kiri. Oke. Nah, makanya nih Bapak ajarkan konsepnya kan. Gaya gesekan itu arah gaya gesekan itu adalah berlawanan gerak benda. Ya. Berlawanan gerak benda. Nah, ini maksud Bapak. Jadi kita mulainya dari konsep gitu, ya. Nggak cuma cara cepat ya. Berlawanan gerak benda. Nah, di sini kan pikiran kita, nalar kita bermain kan. Bendanya kan ditarik ini oleh gaya yang 10 Newton ini ke arah kanan. Berarti bendanya bakalan bergerak ke kanan. Ya, geraknya ke kanan. Sedangkan gesekan tadi arahnya berlawanan gerak benda. Nah, berarti gaya gesekan yang dialami benda tersebut adalah ke kiri jadinya. Nah, gesekannya ke kiri gitu. Nah, jadi kalau seperti ini, kayak manapun kasus bendanya nanti kalian paham gitu ya. Misalkan yang kayak tadi, keramik tadi. Ya kan? Kemana arah gaya gesekannya? Nah, kalau keramiknya didorong terlalu lemah, kan cenderungnya keramiknya bakalan jatuh.
Berarti gesekannya ke arah atas gitu. Nah, gitu ya. Kalau gaya dorongnya terlalu kuat, kecenderungan keramiknya nanti bergerak ke atas. Berarti gesekannya ke arah bawah gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kayak manapun nanti, misalkan di bidang miring, bendanya didorong ke atas seperti ini, didorong ke atas sehingga bergeraknya ke atas. Berarti gaya gesekannya kemana? Ya, gaya gesekannya berarti ke arah sini, ke arah bawahnya gitu. Nah, gitu ya. Jadi kita belajarnya dari konsep gitu. Dengan konsep itu, seperti apapun soal yang kalian hadapi, kalian bisa selesaikan nanti gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lanjut nih, yuk tanggung ya. Kalau kita lanjut, apalagi yang kita lakukan di sini? Gaya F ini masih miring, harus kita uraikan. Berarti ada komponen sumbu X-nya yang ini, ada komponen sumbu Y-nya yang ini. Nah, coba sekarang tentukan. Yang mana kali cos, yang mana kali sin. Coba. Yang bagian sumbu X. Yang bagian sumbu X ini, kali cos atau kali sin? Kali kos. Kali cos. Kenapa pilih cos? Karena nggak punya rumah. sudut. Oh, bukan karena nggak punya rumah sendiri, makanya kali cos. Ya, berarti ini F cos theta ya, F cos 37 gitu kan. Nah, maka lawannya yang ini F sin 37 gitu ya. Nah, maka baru kita kerjakan yang ditanya percepatan gerak. Bendanya sumbu apa nih? Sumbu X atau sumbu Y? Nah, pasti kita pilih bendanya bergerak di sumbu X, Pak. Maka kita masuk bagian sumbu X. Gunakan hukum berapa Newton? Nah, karena udah jelas pertanyaannya percepatan kan? Yang mengalami percepatan kan hukum 2. Berarti kita gunakan hukum 2 Newton gitu ya. Berarti jadinya sigma F sumbu X sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, baru kita pilih gaya mana-mana aja yang kita ikutkan di penyumlahannya. Ya. Gaya yang kita ikutkan yang di sumbu X aja, yaitu F cos 37 dan F gesekan gitu ya. F cos 37 dan F gesekan ya. Sehingga jadinya F cos 37 yang positif ya kan kurang F gesekan sama dengan M kali A gitu kan. Nah, F-nya ini berapa tadi? F-nya 10. F-nya 10. Cos 37 berapa? Cos 37 nanti 4/5 ya, dikurang F gesekannya kan mu kali N. Ya kan? Sama dengan massa bendanya 2 dikalikan dengan A. Oke. Berarti ini kita bisa coret 10 dengan 5 jadi 2. Maka jadinya 8 dikurang mu-nya 0,1 kali N sama dengan 2A. Ya. A ini kan yang mau kita hitung. Tapi muncul masalah variabel N. Variabel N-nya itu belum diketahui. Gaya normalnya belum diketahui. Nah, lihat di soalnya. Gaya normal itu bekerjanya di sumbu apa? Ya, sebentar ya. Nah, coba lihat. Gaya normal itu bekerjanya di sumbu apa nih? Gaya normal ini. Nah, kalian bisa lihat sama-sama ya. Gaya normalnya bekerja di sumbu Y ya, sumbu vertikal. Maka untuk memperoleh gaya normal, kita harus masuk pembahasannya di bagian sumbu Y ya, sumbu Y. Menggunakan hukum berapa Newton? Coba. Coba dipilih hukum berapa Newton? Hukum 1 Newton, Pak. Hukum 1 Newton, benar ya. Karena secara sumbu Y bendanya tidak bergerak ya. Nah, makanya jadinya sigma F sumbu Y sama dengan 0 ya. Gaya-gaya yang kita jumlahkan kemari, ada gaya normal, F sin 37 ke atas, dan gaya berat ke bawah. Ya. Berarti jadinya N ditambah F sin 37 dikurang W sama dengan 0 ya. Berarti kita dapatkan N ditambah F-nya 10, sin 37 itu 3/5 dikurang W-nya 2, G-nya 10 aja ya. 20 sama dengan 0.
Kita coret 10 dengan 5, sisa 2. Berarti N tambah 6 kurang 20 sama dengan 0. Berarti N kurang 14 sama dengan 0. Kita peroleh N-nya adalah 14 ya. Nah, inilah yang kita substitusi ke persamaan tadi yang kita terbentur tadi. Yang macet tadi, yang mandek tadi ya. Nah, sehingga jadinya 8 dikurang 0,1 dikali 1,4 sama dengan 2A gitu kan. Berarti 8 ini 14 ya. 8 dikurang dengan 1,4 sama dengan 2A. 8 kurang 1,4 6,6 sama dengan 2A. Berarti A sama dengan 6,6 per 2 sama dengan 3,3 meter per sekon kuadrat gitu ya. Nah, seperti itu langkahnya. Jadi yang Bapak kasih itu langkahnya ya. Oke. Ini ada yang jawab tadi. Ihsan sudah jawab ya. Ihsan bisa menjawab 3,3. Ya, benar ya. Ihsan tadi kirimnya dari direct message ya. Private chat. Oke. Nah, seperti itu langkahnya ya. Oke, Bapak harap bisa dipahami ya. Dia pelan-pelan memang ya. Ya namanya juga KSM ya. Ini kan berarti levelnya sudah level di atas ya. Tidak lagi level biasa ya. Makanya kita harus pelajari konsepnya benar-benar ya. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan pembahasannya ya. Kembali ke yang tadi pembahasannya. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa materinya itu sekitaran tentang ini nih, hukum Newton, usaha dan energi, dan juga impuls dan momentum ya. Nah, hukum Newton kita sudah paham gitu kan. Nah, gimana dengan konsep usaha dan energi ya? Sekarang kita coba lihat konsep usaha dan energi ya, teman-teman ya. Atau sudah paham semua konsep usaha dan energi? Kita langsung lihat contoh soalnya. Oke, kita coba sedikit aja ya. Konsep usaha dulu. Konsep usaha itu kalau di fisika, konsep usaha itu dia seperti ini. Misalkan ada benda, ya, ada benda misalkan. Kemudian bendanya itu melakukan gaya ya, misalkan ya, F. Kemudian terjadi sesuatu pada benda itu, yaitu posisinya berubah ya, bergerak sehingga posisinya berubah. Awalnya dia di titik ini, sekarang jadinya misalkan bendanya sekarang berada di titik itu. Nah, maka kan bendanya berpindah sejauh, katakanlah Bapak sebut delta S. Ya, maka jadinya inilah konsep usaha, gaya yang mengakibatkan perpindahan. Itu konsep usaha. Gaya yang mengakibatkan perpindahan ya. Sehingga bisa dihitung usaha, bahasa Inggrisnya work, disingkat dengan W, akan sama dengan gaya dikali dengan perpindahan ya. W sama dengan F kali delta S. Nah, ini konsep dasarnya dulu ya. Kemudian harus tahu syaratnya ya, ada syaratnya. Ya, syaratnya bahwa gayanya itu mesti komponen yang sejajar dengan delta S. Sejajar maknanya boleh juga segaris. Ya, boleh juga segaris. Tidak mesti searah. Tidak mesti searah. Berlawanan arah juga boleh. Yang penting dia segaris gitu ya. Yang penting segaris. Oke, contohnya yang ini tadi. Gayanya bekerja di sumbu X kan? Dan delta S yang terjadi juga di sumbu X. Nih, sepanjang sumbu X. Makanya
Usahanya itu bisa langsung F kali delta S ya. Usaha W itu usaha. Usaha satuannya Joule ya. Nah, gimana nanti kalau kasusnya seperti ini? Oke, sebentar ya. Sebentar ya. Oke, baik. Mohon maaf tadi ada sedikit tamu ya. Oke. Kita lanjutkan ya sampai syaratnya tadi mesti sejajar ya, mesti sejajar. Nah, kalau kasusnya seperti ini, Bapak, contohkan lagi sama seperti yang tadi. Nah, sekarang bendanya dikenai gaya seperti ini. Nah, maka jadinya kemudian bendanya berpindah sepanjang sumbu X seperti ini. Nah, ini delta S-nya. Nah, sekarang apakah gaya ini segaris dengan delta S-nya? Nah, sekarang dia nggak segaris lagi. Maka apa yang harus kita lakukan? Nah, seperti yang tadi juga. Gaya yang miring ini ya harus kita apakan? Harus kita uraikan lagi. Ya, harus kita uraikan. Misalkan diketahui sudutnya itu misal di sumbu ini. Nah, ini sudutnya. Maka kita uraikan ada komponen sumbu X, ada komponen sumbu Y. Nah, ini udah tahu pasti kan? Yang ini kali cos, F cos theta, yang sumbu Y-nya F sin theta. Ya. Nah, yang mana nih yang kita pakai untuk menghitung usahanya? Komponen yang mana coba? Yang F cos theta atau F sin theta? Yang mana? Teman-teman, yang mana? Oke, lihat prinsipnya itu mesti yang sejajar, ya. Yang sejajar dengan delta S. Komponen gaya yang mana yang sejajar dengan delta S-nya sumbu X? Ya, komponen cos ini kan. Ya, maka yang kita pakai di perhitungan nanti jadinya F kali cos theta kali delta S, baru kali delta S ya. Nah, ini konsep kan. Nah, ini yang Bapak ajarkan konsep ya. Jadinya kita paham nanti kayak manapun kasusnya kita paham mau pakai yang mana nanti ya. Oke. Nah, itu konsep usaha ya. Mau konsep energi? Gimana konsep energi? Nah, kalau konsep energi kalian ingat aja macam-macam energi ya. Macam-macam energi di sini cukup tiga macam energi nih yang diingat ya. Yang pertama ada yang disebut dengan energi potensial. Nah, apa itu energi potensial? Ya, potensial. Potensi itu maksudnya apa ya? Kemampuan terpendam. Ya, potensi itu kan maksudnya kemampuan terpendam. Belum jadi nyata, belum kenyataan gitu ya. Nah, kalau di kasus mekanika berarti potensi untuk apa? Potensi untuk bergerak ya, potensi. Potensial ya. Jadi misalkan disebut cuaca hari ini potensial hujan ya. Kalau disebut kata-kata potensial hujan. Maknanya apa? Sudah hujan atau belum hujan?
Belum hujan ya, masih kemungkinan hujan, tapi kemungkinannya itu bukan omong kosong ya. Potensial hujan itu kan muncul kata potensial hujan karena di awan itu sudah penuh butir-butir air gitu kan. Tinggal jatuh aja. Nah, itu yang disebut dengan potensial hujan. Ya. Jadi kan kalau dia terik, panas terik nggak disebut potensial hujan kan? Nah, kapan disebut potensial hujan? Kalau di awan itu sudah penuh dengan butir-butir air yang sudah siap untuk jatuh gitu. Nah, ini energi potensial ini maksudnya apa? Potensial untuk bergerak gitu ya. Potensial untuk gerak, tapi belum bergerak. Nah, di kondisi yang seperti apa potensial gerak itu? Nah, salah satu kondisinya adalah ketika benda diletakkan pada jarak atau ketinggian, ya kan? Pada jarak atau ketinggian H dari sebuah acuan ya. Misalkan acuannya tanah atau lantai gitu kan. Nah, maka benda ini akan berpotensi untuk bergerak gitu kan. Akan berpotensi untuk bergerak. Ya, kalau kita lepas kan dia bakalan bergerak ke arah bawah gitu. Ya kan? Kalau bendanya sudah di bawah sini, ada potensi nggak dia untuk bergerak lagi? Tidak ada, maka di posisi yang ini bendanya tidak lagi punya energi potensial gitu. Nah, jadi benda itu bakalan punya energi potensial kalau dia berada pada ketinggian gitu kan. Nah, geraknya itu kalau kasusnya seperti ini disebabkan oleh apa? Bergeraknya itu disebabkan oleh apa? Oleh gravitasi gitu kan. Makanya yang ini disebut dengan istilahnya itu adalah energi potensial gravitasi gitu. Ya, yang dirumuskan dengan EP M kali G kali H gitu kan. Kalian pasti sudah sering juga lihat rumus ini. EP sama dengan M kali G kali H ya. Oke, dengan H-nya itu adalah ketinggian ya. Ketinggian lambangnya M gitu kan. Nah, selain kondisi ini, ada juga kondisi yang misalkan ada benda nih. Ada benda diikatkan pada pegas. Nah, misalkan nih ada pegas. Nah, benda diikatkan pada pegas seperti ini. Ini kondisi awalnya. Kondisi mula-mula. Ya. Kemudian benda itu ditarik. Kondisinya sekarang ditarik. Ya, ditarik sehingga pegasnya pasti bertambah panjang kan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ketika kondisinya ditarik ya, ketika kondisi bendanya berada di posisi ini, kalau dilepas bendanya bakalan bergerak nggak? Ya, kalau dilepas pasti bendanya akan bergerak gitu kan? Akan bergerak disebabkan oleh pegas ya, akan bergerak disebabkan oleh pegas. Maka di kasus ini disebutlah dia dengan energi potensial pegas. Ya, energi potensial pegas ya. Apa itu pegas? Banyak cabai. Bukan ya. Pegas itu adalah per. Per ini pegas ya, nama lainnya pegas. Per ya. Itu pegas. Nah, jadi kalau kasusnya ini ada juga energi potensialnya ya. Jadi energi potensial yang kasus ini nggak dihitung dengan MGH, nggak bisa karena dia penyebabnya bukan gravitasi. Kalau yang ini disebabkan oleh pegas, maka energi potensialnya dirumuskan dengan setengah K kali delta X kuadrat. Nah, ini dia. Energi potensial pegas ya. Keterangannya kita buat K itu adalah konstanta pegas. Konstanta pegas. Satuannya Newton per meter ya. Kalau delta X perubahan panjang pegas. Sebentar. Perubahan panjang pegas.
satuannya meter ya. Dan EP energi potensial pegas ya. EP itu energi potensial. Nah, energi potensial satuannya joule ya, energi satuannya joule ya. Oke. Nah, ini kalau perubahan panjang pegas berarti dari mana ke mana? Nah, kalau kita lihat berarti perubahan panjang pegasnya itu dari posisi awalnya di sini sekarang jadi di situ. Nah, inilah perubahan panjangnya. Ya, dari sini ke sini. Nah, itu perubahan panjang pegas delta X-nya. Oke, baik. Nah, ini energi potensial. Kemudian bentuk energi berikutnya, yang nomor 2, energi berikutnya. Oke, nomor 2, energi berikutnya ada yang disebut dengan energi kinetik. Oke, energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Nah, energi kinetik inilah energi ketika benda sudah bergerak. Nah, yang tadi masih dalam bentuk kemungkinan, sekarang kemungkinan itu sudah merupakan kenyataan, sudah terjemahkan jadi kenyataan gitu ya. Nah, maka kalau dia sudah jadi kenyataan, disebut dia dengan energi kinetik, benda bergerak. Nah, ciri khas benda bergerak, benda yang bergerak itu ciri khasnya memiliki nilai kecepatan V ya. Makanya energi kinetik itu dirumuskan dengan setengah mv kuadrat ya. Setengah mv kuadrat. Oke. Nah, yang nomor 3, sekarang nomor 3, ada yang disebut dengan energi mekanik. Nah, apa ini energi mekanik? Nah, energi mekanik ini secara definisi adalah total ya. Total energi pada benda, pada suatu benda. Ya, energi mekanik. Nah, energi pada benda itu ya kemungkinannya 2 ini kan, energi potensial dan energi kinetik. Sehingga energi mekanik itu bisa kita rumuskan dengan hasil penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik gitu ya. Nah, ini dia konsep usaha dan energi. Nah, diharapkan nanti kalian itu nggak cuma menghafal poin-poin ya, menghafal, oh ada poin usaha, ada poin energi. Kalian diharapkan harus mampu sampai menghubungkan antar poin. Kira-kira hubungan antara usaha dan energi apa gitu ya? Hubungan antara usaha dan energi apa? Misalkan diberi contoh ada kasus seperti ini. Misalkan ada contoh kejadian misalkan seperti ini. Nah, misalkan ada seperti ini ya, misalkan ya. Nah, contoh kejadian misalkan ada sebuah pohon ya. Ada sebuah pohon ya. Kemudian pohonnya sudah berbuah misalkan ya. Nih ada pohon yang sudah berbuah misalkan nih ya. Nah, kemudian ada buah yang sudah tua misalkan. Ada buah yang sudah tua, maka buahnya bakalan jatuh ya. Misalkan ada buah yang jatuh. Nah, kita bakalan tahu kalau jatuh dia pasti bergerak ke bawah. Sebenarnya jatuh bergerak ke bawah dan nantinya akan menyentuh tanah gitu kan. Akan menyentuh tanah. Nah, kalau Bapak tanya, sebelum menyentuh tanah, di mana dulu posisi buah tersebut? Oke, pasti posisinya kan di sini dulu kan? Posisinya bakalan di sini dulu kan? Di pohon dulu, Pak. Ya, setelah di pohon, sebelum kena tanah. Di mana? Setelah di pohon, sebelum kena tanah. Ya, pasti kan di udara seperti ini kan? Ya, di sini kan? Nih kan? Nah, maka dia pasti akan melewati titik-titik ini. Nah, misalkan
titik tempat dia lewat itu, kita misalkan dengan titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E misalkan. Ya. Oke, nah sekarang kita bahas. Kalau Bapak tanya, di titik A itu, energi potensialnya ada atau tidak? Pasti ada kan? Kita misalkan aja di titik A, energi potensialnya itu 10. Kalau energi kinetiknya ada atau tidak? Di titik A. Di titik A ini, energi kinetiknya itu 0. Kenapa 0? Karena tidak bergerak, alias belum bergerak. Ya, maka energi kinetiknya jadi 0. Ya. Nah, sekarang di posisi B gimana? Gimana nilai energi potensial di posisi B? Bertambah, berkurang, atau tetap? Berkurang. Berkurang ya, berkurang karena ketinggiannya berkurang. Ya, misal berkurangnya menjadi 8. Ya, berapa nih selisihnya? Selisihnya kan 2. Ya, selisihnya 2. Nah, berdasarkan hukum kekekalan energi yang sering kita baca juga, hukum kekekalan energi, energi itu tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, ya kan? Tapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Maka yang 2 ini nggak mungkin dia musnah gitu aja. Pasti dia berubah ke bentuk energi yang lain. Kira-kira berubah menjadi bentuk energi apa? Mau nggak mau berubah menjadi energi kinetik. Maka di posisi B, benda tersebut memiliki energi kinetik 2, gitu kan? Ditunjukkan dengan bahwa benda tersebut sudah bergerak. Nah, di posisi B bendanya bergerak, makanya dia punya energi kinetik. Nah, energi kinetik itu nggak muncul gitu aja, karena energi itu tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Nggak mungkin muncul gitu aja, nggak mungkin hilang gitu aja. Ya. Keberadaannya pasti berasal dari perubahan energi sebelumnya, kesudahannya pasti menjadi perubahan energi yang lain gitu ya. Jadi 2 ini diperoleh dari pengurangan energi potensial gitu kan. Nah, maka di posisi C energi potensialnya makin berkurang pasti. Berapa misalkan jadi 5. Berapa pengurangannya? Kalau kita lihat di sini pengurangannya kan sebesar 3. Kemana di 3 itu? Nah, 3 itu lagi-lagi diubah menjadi energi kinetik. Nah, ditambahkan ke sana. Maka sekarang di posisi C energi kinetiknya jadi 5 gitu. Nah, gitu. Seterusnya kan, misalkan di posisi D itu energi potensialnya jadi 1 ya. Berapa pengurangannya? Pengurangannya sebesar 4. Kemana di bawah 4 itu? Nah, ditambahkan lagi ke kinetik jadinya 9 gitu kan. Ya. Maka kita bisa tahu kan hubungan energi potensial dan energi kinetik apa? Nah, maka kita bisa simpulkan hubungan energi potensial dan energi kinetik, penambahan energi kinetik itu bakalan seiring dengan pengurangan energi potensial, kan gitu hubungannya. Hubungan energi potensial dan energi kinetik. Penambahan energi kinetik seiring dengan pengurangan energi potensial. Kebalikannya, penambahan energi potensial seiring dengan pengurangan energi kinetik gitu kan. Nah, ini namanya hubungan berbanding terbalik gitu, ya. Nah, gitu juga ketika di posisi E berarti sudah di posisi paling bawah, energi potensialnya jadi 0. Maka modal yang 10 tadi semuanya bakalan diubah ke energi kinetik gitu. Nah, ini ya. Jadi ketika energi potensialnya maksimum, energi kinetiknya minimum. Kebalikannya, ketika energi kinetiknya maksimum, energi potensialnya yang minimum gitu kan. Nah, itu hubungan antara energi potensial dan energi kinetik gitu kan. Oke, dah. Sekarang kita lanjut nih, poin berikutnya ya, yang kita bisa ambil hikmahnya ya. Sekarang Bapak minta kalian untuk menjumlahkan energi potensial dan energi kinetik di tiap titik. Di titik A, energi potensial tambah energi kinetiknya jadi berapa? Jadi 10 kan? Di posisi B, energi potensial dan energi kinetiknya 8 tambah 2 jadi berapa? 12. Oke, di posisi C 5 tambah 5, 10. Di posisi D 1 tambah 9, 10. Di posisi E 0 tambah 10, 10 ya. Nah, jadi kita lihat di sini nilainya gimana?
Penjumlahan nilainya gimana? Hubungannya gimana nih? Selalu apa? Oke, nilainya kan selalu tetap. Kalau dalam hal ini nilainya 10 nih, Bapak misalkan 10. Nilainya selalu tetap. Apa itu EP tambah EK tadi? Nah, ini kan hasil dari EP tambah EK. EP tambah EK tadi sama dengan energi apa? Energi mekanik. Energi mekanik. Nah, energi mekanik. Nah, maka berdasarkan hal ini kita mendapatkan sebuah hukum yaitu hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik namanya. Nah, bahwa energi mekanik di tiap titik itu selalu sama. Berarti EM di A sama dengan EM di B sama dengan di C dan seterusnya gitu ya. Ini konsepnya ya. Nah, itu. Nah, tapi di sini lagi-lagi ya ada syaratnya. Ya. Apa syaratnya? Syaratnya itu adalah tidak ada gesekan atau gesekannya diabaikan. Ya, mesti tidak ada gesekan atau gesekannya diabaikan. Ya. Oke, jadi kalau nanti kalian lihat soalnya lintasannya licin, maka kita boleh terapkan ke hukum kekekalan energi mekanik ini. Tapi kalau tidak, ya tidak boleh jadinya. Ya, oke baik. Kemudian, misalkan ada mobil mogok di pinggir jalan. Kalian lihat mobil mogok di pinggir jalan. Apa yang kalian lakukan? Dorong. Oke. Ada yang sebutkan tadi dorong ya. Berarti jiwa sosial kalian sangat tinggi ya. Atau itu hal yang berlebihan ya. Jadi sebelumnya itu kita mesti tanya dulu, jangan langsung dorong ya. Masa tiba-tiba ada mobil mogok kalian langsung dorong ya, jangan ya. Tanya dulu ya kan, apakah butuh bantuan? Kalau diminta dorong baru kita dorong gitu ya. Nah, gitu dia, harus ada step-stepnya, jangan langsung dorong ya. Oke. Dah, kembali kemari. Nah, ketika kita dorong, berarti kan kita melakukan gaya nih. Memberikan gaya ya. Bekerjalah gaya F ya. Sehingga mobilnya itu akan bergerak. Ya, mobilnya bergerak misalkan bergeraknya sejauh delta S misalkan ya. Sejauh delta S. Nah, konsepnya apa? Kalau ada gaya dengan delta S, muncul apa? Konsep apa tuh tadi? Gaya dengan delta S? Konsep usaha. Berarti nak, di sini kita disebut melakukan usaha. Ya kan? Melakukan usaha. Kita disebut melakukan usaha. Melakukan usaha alias we, ya kan? Nah, setelah kita dorong, setelah kita mendorong ya, mendorong mobil, gimana kondisi tubuh kita? Tubuh kita kan jadi capek. Ya kan? Jadi capek. Capek ini maksudnya kondisi apa? Capek ini kan kondisi kita kehilangan energi kan? Energinya berkurang. Energinya jadi berkurang. Energi tubuh kita berkurang. Berarti apa hubungan usaha dengan energi? Bahwa usaha yang dilakukan itu bakalan seiring dengan energi yang berkurang gitu kan? Usaha yang kita lakukan itu bakalan seiring dengan energi yang berkurang. Nah, seperti yang tadi mirip sama kekekalan energi juga ya. Bahwa energi itu dia nggak mungkin hilang gitu aja. Energi kita kan berkurang. Nah, berkurangnya itu jadi usaha ya. Nah, gimana dengan mobil? Mobil kan tadi kecepatannya sama dengan 0. Ketika didorong, maka sekarang kecepatannya tidak 0 lagi kan? Kecepatannya tidak 0 lagi. Alias dia mendapat mobilnya itu sendiri kondisinya gimana? Mendapat penambahan energi. Oke, penambahan energi. Ya. Jadi maksudnya apa? Ketika ada usaha, berarti ada energi yang bertambah, ada energi yang berkurang ya.
alias istilah umumnya usaha itu akan seiring dengan perubahan energi gitu ya. Akan seiring dengan perubahan energi. Nah, inilah hubungan antara usaha dan energi gitu ya. W sama dengan delta I. W sama dengan perubahan energi gitu kan. Jadi usaha ini dia kayak mata rantai gitu kan. Kalau kita buat rantai perubahan energinya berawal dari mana? Energinya berawal dari manusianya kan? Manusia itu punya energi apa? Energi manusia itu dari metabolismenya kan? Metabolisme itu kan reaksi kimia. Berarti mula-mula itu ada energi kimia dari tubuh manusia ditransfer ke mobil, berubah menjadi energi apa? Menjadi energi kinetik mobil karena mobilnya bergerak. Nah, antara perubahan energi kimia menjadi energi kinetik itu ada mata rantainya, yaitu mata rantainya adalah usaha, melewati usaha dulu gitu. Nah, jadi ini dia, usaha itu kayak mata jembatan perubahan energi gitu. Nah, gitu ya. Jadi energi kimia berubah menjadi energi kinetik dari jembatannya itu usaha gitu. Nah, itu hubungan antara usaha dan energi. Usaha itu sama dengan perubahan energi. Nah, seperti itu. Apakah bisa dipahami konsep ini? Oke, bisa ya. Nah, kalau bisa, sekarang misalkan Bapak buat sebuah contoh. Nih, ada benda, misalkan. Ada benda, misalkan masanya 2 kg. Ya, didorong dengan gaya sebesar, katakanlah 20 Newton. Ya, gayanya sebesar 20 Newton. Kemudian bendanya itu berpindah. Ya kan, berpindah, katakanlah berpindahnya sejauh, kita sebut saja sejauh 4 meter misalkan. Sejauh 4 meter. Nah, kalau misalkan mula-mula dia diam, ya, mula-mula diam, di posisi A bendanya diam, ditanyalah, ketika dia mencapai di posisi B, berapa kecepatannya? Berapa kecepatan benda di posisi B? Nah, berapa kecepatan benda di posisi B? Nah, gimana nih cara kita tentukannya ya? Nah, coba lihat di sini. Di sini kan bekerja sebuah gaya yang menghasilkan perpindahan kan? Perpindahannya delta S yang ini nih. Berarti ada gaya, ada delta S, maka kita bakalan pakai konsep usaha. Ya. Tapi yang ditanya kecepatan. Kecepatan itu ciri khas energi apa? Nah, kecepatan itu ciri khas energi kinetik, ya kan? Oke. Berarti usahanya kita hubungkan dengan energi. Kita pakai hubungan usaha dan energi yang kita sudah ringkas tadi. Bahwa usaha sama dengan perubahan energi. Ya kan? Berarti kita bisa buat W sama dengan perubahan energi. Energi apa yang kita masukkan kemari ke perhitungan ini? Energi kinetik. Karena ciri khas soalnya itu energi kinetik nih, V, kecepatan ya, energi kinetik. Nah, maka dari sinilah kita bisa kerjakan soalnya. W sama dengan delta EK, ya. Baru kita jabarkan ya. W rumusnya tadi apa? F kali delta S gitu kan. Delta EK kita bisa buat selisih antara energi kinetik akhir kurang energi kinetik awal, itu kan. Dimana yang akhir itu berarti di posisi B, berarti EKB dikurang dengan EK awal, berarti EKA, gitu kan. Nah, kalau kita jabarkan lagi, F kali delta S sama dengan EK rumusnya setengah M kali V kan, kuadrat ya. Karena dia posisi B, berarti V-nya VB. Dikurang dengan setengah M kali VA kuadrat, gitu kan. Nah, baru kita masukkan rumus nilai-nilainya. Gayanya tadi berapa? Kita lihat di situ gayanya 20, isi 20. Delta S-nya berapa? 4, isi 4 sama dengan setengah. Massa bendanya berapa? 2. VB-nya berapa? Nah, itu yang mau kita cari. VB kuadrat ya.
dikurang dengan setengah kali M-nya 2, VA-nya berapa coba? Kecepatan di posisi A berapa? Kata kuncinya ini. Apa itu tulisannya? Diam. Oh, Diam. Berarti Nol, Pak, kecepatannya berapa? no. Ya, kecepatannya 0 ya. Oh nggak kebaca nih ya. Oke, ini maksudnya diam ya. Oh, terlalu jelek tulisannya ya, makanya susah dimengerti ya. Iya, Bang. Ya, diam ya. Diam artinya kecepatannya 0. Berarti kecepatan dia 0. Berarti jadinya 80 sama dengan VB kuadrat kurang 0, gitu kan? Berarti Iya, VB-nya sama dengan akar 80 80. sama dengan 4 akar 5 gitu ya, meter per sekon ya. Nah, seperti itu kurang lebih penerapannya gitu ya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke soalnya, Bapak antar dulu kalian ya, eskalasinya dulu. Bapak antarkan dulu kalian dengan kasus ini misalkan. Ada sebuah mainan Hot Wheels itu ya. Biasa kan mainan Hot Wheels itu, yang mobil-mobil kecil itu, kan dia dilepaskan dari ujung treknya di sini. Ya. Ya. Kemudian salah satu treknya itu pasti lintasannya kayak melingkar seperti ini. Nah, gini misalkan ya. Melingkar seperti ini misalkan. Ya, Yang lingkaran itu katakanlah jari-jarinya itu sebesar R misalkan. Nah, anggap lintasan ini licin. Ya, lintasannya licin. Nah, ditanyalah. Yang ditanyakan berapa ketinggian maksimum? Berapa ketinggian minimum? Ya, berapa ketinggian minimum mobil tersebut harus dilepaskan? Ya, maksudnya yang ini nih. Ketinggiannya berapa? Ketinggian minimumnya berapa? Ketika mobil itu bergerak, ya, ketika mobil itu bergerak di lintasannya itu sampai ke lintasan melingkarnya itu dia mampu mencapai puncak lingkaran itu ya. Mampu mencapai puncak lingkaran itu. Oh, ya. Nah, berapa ketinggian minimumnya? Karena kalau terlalu misalkan kita lepaskan di sini ini ketinggiannya, maka nanti dia sampainya di sini aja misalkan. Nah, ditanya berapa ketinggian minimumnya itu supaya mobil Hot Wheels-nya itu sampai ke puncak ya, sampai ke puncak. Nah, gimana nih cara selesaikannya? Kurang tahu. Oke. Oke. Nah, disinilah kita bakalan menerapkan hukum kekekalan energi mekanik tadi ya. Licin kan? Kalau licin berarti kan sesuai syaratnya tadi. Ya, kalau licin kita bisa terapkan hukum kekekalan energi mekanik ya, tidak ada gesekan artinya licin gitu ya. Nah, EMA sama dengan EMA sama dengan EMB. ya. Ya. EMA, benar tuh. EMA sama dengan EMB. Berarti tugas pertama kita tentukan dulu yang mana titik A, yang mana titik B. Nah, kalau yang seperti ini, titik A-nya itu ya pasti titik awal tempat Hot Wheels itu dilepaskan. Titik B pasti titik tujuannya. Nah, titik tujuannya kan pasti yang ini nih, titik B. Ya, berarti kita mulai dari EMA sama dengan EMB ini. Gitu kan? Nah, baru kita jabarkan. EM apa rumusnya? EP ditambah dengan EK ya. Karena dia posisi A berarti EP-nya EPA, EK-nya EKA. Sama dengan EPB ditambah dengan EKB. Kan gitu. Ya. Oke, sekarang Bapak tanya dulu. Kira-kira nilai EKA-nya berapa? Oke, nilai EKA ini nanti nilainya 0. Kenapa nilai EKA 0? Karena di posisi A bendanya belum bergerak alias masih diam.
Oh, diam ya. Tulisan diam gimana? Biar terbaca. Diam. Ya. Makanya EKA-nya masih 0 gitu ya. EKA-nya 0 ya. Sehingga kalau kita jabarkan EPA kan jadinya MGHA gitu kan. Tambah 0 sama dengan EPB jadinya MGHB ya kan. Ditambah dengan EKB-nya jadi setengah MVB kuadrat gitu kan. Nah, sekarang kita bisa melakukan penyederhanaan yaitu kita bagi dengan variabel M karena variabel M-nya sama semua ya. Artinya apa? M-nya kita bisa coret gitu kan. Nah, maka jadinya G kali HA itu apa? Ketinggian titik A. Ketinggian titik A itulah yang mau kita cari ya. Yang H ini ya. H ini besarnya berapa? Berarti G kali H sama dengan G kali HB. HB-nya ini gimana? Kalau kita hubungkan dengan variabel R. HB-nya itu berapa? HB itu kan dari atas sampai ke bawah nih. Nah, itu HB ya. Berarti HB-nya 2R, Pak. Oke, benar ya, benar sekali ya. Itu kan itulah yang mesti diharapkan ke kalian ya. Jadi kalian bisa apa itu namanya? Berpikir menganalisis gitu kan. Dari pusat ke bawah ya kan, dari pusat ke bawah itu kan panjangnya R jari-jari, dari pusat ke atas juga R gitu kan, maka HB itu kan sama dengan 2R gitu ya, 2 kali R ditambah dengan setengah kali VB kuadrat. Nah biasanya soal-soal itu kan yang ditanya H, maka jawabannya itu mesti dalam variabel yang sudah diketahui di soal. Satu-satunya variabel yang diketahui di soal adalah variabel R. Ya, maka jawabannya pasti dalam variabel R. Nah, di sini udah ada nih variabel R. Cuman sekarang ada variabel VB kuadrat yang menjadi pengganggu. Ini pengganggu nih, variabel pengganggu. Artinya apa? Kita mesti cari dulu VB kuadratnya itu berapa. Ya, mesti dihitung lagi ya. Hitung VB kuadratnya. Nah, dari mana nih kita hitung VB kuadrat itu? Dari mana kita hitung VB kuadrat? Nah, Bapak balikkan lagi, maka sebenarnya di soal inilah ya. Kita kan tadi pakai konsep usaha dan energi, ya. Ketika kita pakai konsep usaha dan energi, buntu, kita menemukan kebuntuan. Artinya apa? Kita butuh senjata yang lain. Maka senjata yang tersedia itu antara hukum Newton atau impuls dan momentum. Yang mana nih yang kita pakai? Hukum Newton atau impuls dan momentum? Nah, karena kita baru belajar hukum Newton, kita bakalan pakai hukum Newton gitu ya. Nah, kalau impuls dan momentum tuh nanti ciri khasnya dia tumbukan. Ada kejadian tumbukan. Yang namanya tumbukan pasti ada dua benda. Nah, sedangkan di sini bendanya kan cuma satu. Di soal yang kita contohkan tadi bendanya cuma satu ya. Maka kita untuk mencari VB kuadratnya itu kita hitung dari hukum Newton ya. Maka kita masuk ke bagian hukum Newton gitu. Hukum Newton, hukum berapa Newton nih? Ya, hukum berapa Newton? Ya, di posisi B ya. Di posisi B karena kita butuhnya VB di posisi B. Nah, coba lihat di posisi B. Di posisi B ya, mobilnya itu kan bergerak melingkar. Geraknya itu gerak melingkar alias rotasi. Nah, setiap benda yang berotasi mengalami apa yang disebut dengan percepatan sentripetal. Oke, percepatan sentripetal. Ya. Percepatan sentripetal langsung aja ya Bapak kasih. Percepatan sentripetal itu dirumuskan dengan boleh V kuadrat per R. Ya, boleh V kuadrat per R atau boleh juga percepatan sentripetal itu sama dengan omega kuadrat kali R gitu ya. Nah, berarti di sini
di posisi B itu bendanya mengalami percepatan, yaitu percepatan sentripetal. Nah, kalau dia mengalami percepatan, pakai hukum berapa Newton? Oke, yang ada percepatan hukum 2 Newton, ya. Maka kita pakai sigma F sama dengan M kali A. A-nya itu percepatan sentripetal, gitu. Oke. Nah, apa itu sigma F? Sigma F jumlah gaya kan? Berarti kita harus gambarkan lagi gaya-gaya apa aja yang bekerja pada benda tersebut, ya. Di posisi B. Nah, ketika bendanya berada di posisi B, ada gaya apa-apa aja. Oke. Mau nggak mau karena dia punya massa, berarti dia punya gaya berat. Ya, arahnya ke bawah ya, gaya berat. Kemudian karena ada bidangnya, maka benda tersebut juga punya gaya normal gitu kan. Nah, dua gaya inilah yang bekerja pada benda itu. Arahnya udah sama, berarti tinggal kita jumlahkan aja nih di sini. Berarti jadinya W ditambah N sama dengan M kali ASP-nya kita pakai yang rumus nomor 1 atau nomor 2. Nah, sepertinya bakalan cocok rumus nomor 1 kan? Kenapa? Karena yang kita cari VB, ya, V. Maka kita pakai rumus yang pertama ini, V kuadrat per R. Berarti jadinya di sini VB kuadrat per R gitu ya, VB kuadrat per R. Nah, kita jabarkan berarti M kali G ditambah, nah muncul lagi variabel yang baru, yaitu variabel gaya normal yang belum diketahui juga. Nah, gimana kita analisis gaya normal ini? Nah, ini muncul lagi konsep ya. Konsep yang harus kita pahami. Pertanyaannya kan tadi minimalnya berapa ya? Kondisi minimalnya. Kondisi minimalnya itu yang penting benda ini atau mobil-mobilan ini sampai ke atas aja. Jadi kondisi minimalnya itu kondisi yang disebut dengan tepat saat akan lepas. Tepat saat akan lepas gitu. Dari lintasan. Ya, artinya apa? Hampir-hampir mobil ini lepas dari lintasan. Berarti kalau dia tepat saat akan lepas, tepat saat akan nggak menyentuh lagi lintasan. Artinya apa? Gaya normalnya kita bisa dekatkan nilai kritisnya jadi 0. Gitu. Nah, ini kan konsep sebenarnya. Ya, berarti gaya normalnya kita masukkan 0. Sama dengan M VB kuadrat per R. Gitu kan. Berarti jadinya M kali G sama dengan M VB kuadrat per R. Gitu kan. M-nya kita bisa coret, berarti kita dapatkan VB kuadratnya adalah sama dengan G kali R gitu. Nah, inilah substitusi dari VB kuadrat itu. Yang bakalan kita masukin ke tempat yang tadi. Oke, maka jadinya lanjutannya gimana? G kali H, lanjutannya G kali H sama dengan G2R, kita bisa buat 2GR ditambah setengah VB kuadratnya jadi GR gitu kan. Oke, G-nya kita bisa coret semua G-nya. Maka jadinya H sama dengan 2 tambah setengah, 2,5 R gitu kan. Maka ketinggiannya itu adalah 2,5 R gitu. Nah, jawabannya. Ya, ketinggian minimalnya adalah 2,5 R ya, harus lebih dikit dia dari puncak itu 2,5 R gitu. Ah, seperti ini nih penerapan energi ya. Jadi ini kombinasi antara energi dan hukum Newton ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, tidak ada ya. Nah, ini merupakan akhir dari sesi 2 ya. Kita istirahat dulu berarti. Kalau ada pertanyaan boleh dikumpulkan dulu, ditanyakan di sesi 3 ya. Oke, kalau begitu kita akhiri dulu sesi 2 ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampakkan wajahmu sekali. Nama